Oke, kita akan lanjutkan materi pada semester 2 ini, yaitu tentang impuls dan momentum. Jadi setelah kita belajar mengenai gaya, yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan materi atau benda atau partikel itu bergerak, kita akan coba belajar mengenai impuls. Jadi impuls ini adalah hasil perkalian dari gaya impulsif rata-rata yang mengenai benda dengan selang waktunya. Karena gaya ini adalah vektor, dan jika dikalikan dengan suatu besaran skalar, maka hasilnya adalah vektor. Sehingga impuls ini juga besaran vektor. Misalnya ada benda, yaitu sebuah bola gitu, dia bergerak ke arah kita, kemudian kita tendang bola tersebut. Nah, di sini ada gaya kontak antara kaki dan bola yang berlangsung secara singkat. Misalnya dalam waktu delta T. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya impulsif. Hasil perkaliannya itu disebut dengan impuls. Untuk gaya impulsif yang berubah terhadap waktu, misalnya di sini diberikan fungsi f terhadap waktunya, yaitu AT plus B gitu misalnya. Maka impulsnya ini bisa kita cari dari integral fungsi f terhadap waktu tersebut. Dari selang waktu T1 sampai T2 misalnya. Nah, untuk impuls yang sama, tapi selang waktunya itu lebih lama, itu akan memberikan gaya impulsif yang lebih kecil dibandingkan dengan selang waktu yang lebih singkat. Misalnya ketika kita memukul tembok misalnya gitu. Nah, dalam waktu yang singkat itu akan terasa lebih sakit dibandingkan dengan memukul tembok dalam waktu yang lebih lama gitu. Nah, kemudian kita beralih ke momentum. Jadi momentum ini adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jadi misalnya ada benda A dengan massa A, MA gitu. Dia bergerak dengan kecepatan VA. Kemudian ada benda B dengan massa MB, dia bergerak dengan kecepatan VB. Misalnya massa A ini ternyata lebih besar daripada massa B, tetapi kecepatannya itu sama. Jadi FA sama dengan FB. Nah, dari sini, mana benda yang lebih sukar untuk diberhentikan? Tentu saja benda yang memiliki massa yang lebih besar ya. Jadi dalam kasus ini, benda yang lebih sukar untuk diberhentikan adalah benda A. Gitu. Nah, tapi misalnya jika massanya itu sama, tetapi kecepatannya itu berbeda, misalnya kecepatan A itu lebih kecil dari kecepatan benda B. Di sini yang lebih sukar untuk diberhentikan tentu saja benda yang memiliki kecepatan yang lebih besar, yaitu benda B. Untuk momentum ini adalah hasil perkalian dari massa dan kecepatan. Karena kecepatan ini vektor, kemudian vektor apabila dikalikan dengan suatu besaran skalar, maka hasilnya adalah vektor. Jadi momentum juga vektor. Untuk kasus benda A dan benda B di sini, dia punya momentum MA dikali VA. Nah, untuk benda B juga sama. Momentum benda B sama dengan MB dikali VB. Misalnya gitu. Nah, karena dia bergerak ke arah kanan ya, ke arah sumbu X positif, dan gerakannya ini satu dimensi, jadi momentumnya tuh langsung saja MB dikali VB atau MA dikali VA. Nah, tapi apabila di sini ada benda lain, benda C yang bergerak dengan arah yang berlawanan, dengan kecepatan VC gitu, dia punya massa MC, maka di sini momentumnya menjadi min MC dikali VC. Kenapa min? Karena dia bergerak ke arah kiri, yaitu ke arah sumbu X negatif ya. Kalau ke arah kanan kan ke arah sumbu X positif. Gitu. Nah, ini adalah bentuk arahnya gitu. Ini menunjukkan bahwa momentum itu adalah vektor. Jadi bergantung dengan arah dan besarnya. Nah, gimana hubungan antara impuls dan momentum? Ini bisa kita cari dari persamaan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Di mana A ini adalah percepatan atau perubahan kecepatan ya, delta V per delta T.
Nah, perubahan kecepatan ini artinya kecepatan akhir atau V final dikurangi kecepatan awal atau V inisial dibagi dengan delta T. Apabila ini pindah ruas ya ke sini, maka persamaannya itu jadi F dikali delta T, kemudian ini kita kalikan, jadi M dikali V final dikurangi M dikali V inisial. Kita tahu bahwa ini adalah impuls, dan ini hasil dari perkalian antara massa dan kecepatan itu adalah momentum. Dan karena V final ini adalah kecepatan final, maka momentumnya juga pasti momentum final. Yang ini momentum inisial. Jadi impuls itu ternyata perubahan momentum. Inilah hubungan impuls dan momentum. Jadi impuls yang diberikan pada suatu benda itu akan sama dengan perubahan momentumnya. Nah, apabila kita tuliskan dalam bentuk vektor, persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian hukum 2 Newton dalam bentuk momentum itu seperti apa? Ini kita balik lagi ya ke persamaan ini. Jadi F delta T itu sama dengan perubahan momentumnya. Kita tulis lagi F dikali delta T sama dengan perubahan momentum. Jadi F sama dengan perubahan momentum dibagi dengan selang waktunya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, persamaannya seperti ini. Jadi persamaan ini tuh persamaan hukum 2 Newton yang umum gitu. Persamaan umum dari hukum 2 Newton. Nah, untuk persamaan hukum 2 Newton dalam materi dinamika partikel, yaitu F sama dengan M kali A, di sini persamaan untuk kasus tertentu. Jadi, benda-benda yang memiliki massa konstan, artinya massanya itu tidak berubah selama pergerakannya. Gitu. Untuk benda-benda yang memiliki massa yang tidak konstan, artinya berubah-ubah selama pergerakannya, itu bisa didekati dengan persamaan hukum 2 Newton dalam bentuk momentum ini. Misalnya, benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, itu massanya itu tidak konstan. Nah, kasus itu akan kita pelajari pada kelas 12. Nah, hukum kelestarian momentum linear ini ada hubungannya dengan tumbukan. Jadi misalnya ada benda A, kemudian benda B, dia awalnya punya kecepatan VA dan kecepatan VB, kemudian bertumbukan, sehingga kecepatannya itu berubah menjadi VA aksen gitu, dan VB aksen misalnya. Nah, ini momentum benda A dan benda B sebelum tumbukan, itu akan sama dengan momentum benda A dan momentum benda B setelah tumbukan. Artinya total momentum dua buah benda sebelum tumbukan itu sama dengan total momentum benda setelah tumbukan. Jadi apabila kita tuliskan persamaannya menjadi PA ditambah PB ya sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Nah, ini kita jabarkan lagi, ini PA itu adalah MA dikali VA. Jadi ini sebelum tumbukan. Ini MA dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB, ini MB ya, dikali VB aksen. Terus kemudian koefisien restitusi itu adalah perbandingan, jadi minus perbandingan antara selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan dibanding dengan selisih kecepatan benda sebelum tumbukan. Jadi ini dijabarkan jadi VB aksen gitu, min VA aksen setelah tumbukan ya, dibagi dengan VB min VA. Nah, untuk tumbukan itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Nah, ini cirinya dia punya koefisien restitusi sama dengan 1. Kemudian, hukum kelestarian momentum berlaku pada kasus tumbukan lenting sempurna ini. Dan energi kinetik sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Jadi tidak ada energi yang hilang setelah tumbukan. Jadi hukum kelestarian energi kinetiknya itu berlaku pada kasus tumbukan lenting sempurna.
Jadi energi kinetik total dari benda A dan benda B itu akan sama dengan energi kinetik total dari benda A dan benda B setelah tumbukan. Kita jabarkan lagi di sini, energi kinetik kan setengah mv ya. Jadi ini setengah ma VA kuadrat ditambah setengah mb VB kuadrat sama dengan setengah ma VA aksen kuadrat ditambah setengah mb dikali VB aksen kuadrat. Nah, gitu. Kemudian untuk tumbukan lenting sebagian, dia punya koefisien restitusi antara 0 sampai dengan 1. Dan hukum kelestarian momentumnya juga berlaku untuk kasus tumbukan lenting sebagian. Tetapi, hukum kelestarian energi kinetiknya tidak berlaku di kasus tumbukan lenting sebagian, karena energi kinetik sebelum tumbukan itu tidak sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Jadi energi kinetik setelah tumbukannya itu dia berubah ke bentuk lain, misalnya ke energi panas atau energi bunyi gitu. Dan biasanya energi kinetik sebelum tumbukan itu akan lebih besar dibandingkan dengan energi kinetik setelah tumbukan. Jadi hukum kelestarian energi kinetiknya tidak berlaku pada kasus tumbukan lenting sebagian. Nah, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, dia punya koefisien restitusi sama dengan 0. Dan hukum kelestarian momentum linearnya itu berlaku. Tetapi hukum kelestarian energi kinetiknya tentu saja tidak berlaku karena energi kinetiknya akan tidak sama dengan sebelum dan sesudahnya, itu tidak akan sama.